Shalom Elohim, teman-teman WAFM dimanapun kalian berada. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya senang sekali malam ini kita ketemu lagi. Saya bersyukur juga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Bagi yang merayakan Imlek, saya ucapkan Gongsi Pak Choi ya. Semoga di tahun 2023 ini berkah buat kalian semua. Baik, malam ini kita akan mendengarkan pengajaran Kristologi yang akan dibawakan oleh Pak Erben dengan tema Yesus Imam Besar. Ya, jadi saya yakin bahwa pengajaran malam ini bisa meningkatkan imam Kristen kita, bahkan kita bisa tertanam di dalam di hidup kita atau pengetahuan kita, sehingga kita bisa membawa pengetahuan ini kepada teman-teman kita berikutnya ya, supaya semua firman itu ada pesan berantai yang bisa disampaikan. Baik, kita sapa tanpa menunggu lama. Pak Erben, selamat malam, shalom. Oke, selamat malam semuanya. Yes. Kayaknya kondisi perfecto nih. Baik, Pak Erben, kita mulai saja ya, biar mempercepat waktu. Silakan, Pak Erben. Oke, saya besarkan dulu. Saya rekam. Baik. Oke, shalom kawan-kawan semua. Selamat malam ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik tentang Yesus Imam Besar. Saya buka dulu ininya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau belajar Alkitab ya, di dalam Alkitab ada banyak gelar Yesus. Gelar Yesus, baik itu sebagai Raja, sebagai Imam, sebagai Mesias, sebagai Guru, sebagai Tabib, sebagai Gembala, itu beberapa gelar Yesus. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang Yesus sebagai Imam Besar. Apa sih imam? Pemahaman Kristen tentang imam itu tidak sama dengan pemahaman orang seberang ya. Karena di dalam pemahaman orang seberang, imam itu kan pemimpin sholat ya. Apakah itu sholat di masjid, atau apakah itu sholat di mana-mana, seperti itu. Tetapi bagi kita imam besar itu bukan berbicara tentang, ini siapa ini, si Hasan ini. Tuhan ampunilah dia. Wah ini. Siapa itu yang komennya itu nggak bagus banget itu? Hasan Muhammad itu di apa dulu itu? Di Kerangkeng. Oke ya. Jadi Yesus imam besar itu kita lihat di dalam data Alkitab, benang merah keimamatan Yesus ini sebagai dasar keselamatan. Jadi kalau kita ingin mengenal tentang Yesus sebagai imam besar atau berbicara keselamatan, tidak bisa dilepaskan dari gelar Yesus. Salah satu adalah tentang imam besar. Bahkan dikatakan imam besar agung. Dan keimam besaran Yesus ini berkaitan dengan posisi Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Ya, siapakah imam besar dan tanggung jawab imam? Imam besar itu dalam teks Ibrani-nya kan Kohen Gadol. Kohen itu imam, Gadol itu besar, agung. Jabatan imam paling tinggi dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Jadi imam besar itu jabatan yang paling tinggi. Imam besar Israel ini dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta dia berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Jadi ini pengantara. Ini yang harus dipahami. Peran sentral dari imam besar ini di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat saat
imam besar bertugas untuk mempersembahkan kurban tahunan di bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Kalau di tabernakel itu, tabernakel namanya, kemah tabernakel di zaman Musa, kemudian menjadi bait suci dibangun dengan bangunan megah di zaman Salomo. Ya, di dalam ritus tahunan tersebut, hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruangan maha suci dari bait suci. Jadi ini imam besar. Imam besar itu dia inilah yang boleh masuk ke bait suci ya. Di dalam perjanjian baru yang tercatat menjabat sebagai imam besar itu ada Hanas, kemudian dan Kayafas. Ya, ini imam besar Hanas dan Kayafas dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita melihat gambar ini ya, seorang imam besar itu ini ada di dadanya ini, tutup dada ini 12 batu permata ini. Ini simbol dari umat Israel melalui imam besar di bawah menghadap kepada Tuhan. Nah, di situ kita lihat imam besar itu harus berasal dari keturunan Lewi. Itu yang harus diperhatikan. Dan dia bertindak sebagai wakil umat Israel kepada Tuhan. Kemudian Lewi ini juga tidak mendapat bagian dalam pembagian tanah Kanaan. Dan mereka bertindak sebagai wakil Allah untuk menyatakan kehendaknya terhadap umat Israel. Kemudian imam ini melayani di tabernakel di bait Allah, tetap juga bertindak sebagai mediator antara umat Israel dan Tuhan yang hadir di awan dan tiang api atau kemuliaan. Baru hanya imam besar yang masuk ruangan maha suci, maha kudus. Artinya hakim memberikan putusan persoalan umat Israel. Jadi kalau kita melihat posisi umat Israel itu, ini tabut perjanjian ini. Di atas tabut perjanjian inilah imam besar memercikan darah sebagai pengampunan, pendamaian, keselamatan untuk umat Israel. Ini. Dan yang bisa melakukan di sini adalah imam besar dalam konteks perjanjian baru, itu adalah Yesus Kristus. Kita melihat tentang keimamatan dan hukum kurban. Jadi ini gambar tabernakel ya. Ini tabernakel, ada mezbah korban bakaran. Kalau di sini dipersembahkan korban itu pagi dan petang. Ini ada bejana pembasuhan, kemudian ada pelita emas, ada meja roti sajian, kemudian ada mezbah dupa emas, dan ada tabut perjanjian. Ini pelataran, ini ruangan suci, kemudian ini ruangan maha suci. Yang bisa masuk ke ruangan maha suci ini hanya imam besar. Dan itu 1 kali 1 tahun. Kalau di sini imam-imam bisa ke sini. Dan di sini kaum Lewi yang melakukan. Jadi keimamatan dan hukum kurban, ibadah dengan cara mempersembahkan kurban ini sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman Adam, Kejadian 3:21. Bahkan kurban yang pertama sekali yang melakukan itu adalah Allah itu sendiri. Di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berupaya untuk menutupi dosa ketelanjangan dengan mengambil dedaunan untuk menutupinya. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa dan ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan. Maka Allah mengambil kulit binatang, dikatakan, untuk dijadikan pakaian daripada Adam. Itu berbicara kurban. Kemudian juga Habil, di dalam Kejadian 4:4, itu dia mempersembahkan kurban. Kurban di sini berbicara juga tentang pengampunan atau penebusan. Kemudian juga Nuh di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Dan bahkan Abraham itu dilakukan dalam Kejadian 22 ayat 8 sampai 13. Dan juga Yakub. Kalau di zaman Abraham, kurban itu disediakan oleh Allah sendiri. Yaitu untuk dipersembahkan sebagai kurban untuk keselamatan yang dinantikan oleh bangsa Israel. Ibadah dengan mempersembahkan kurban ini sebenarnya
kalau kita belajar di dalam Alkitab menjadi lebih jelas dalam zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Di dalam Imamat pasal 5, jenis kurban yang harus dipersembahkan di tabernakel itu ada 5 ya. Bisa dibaca di sini Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Ada namanya kurban bakaran, ada kurban sajian, ada kurban keselamatan, ada kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Nah, di sini ya, seluruh kurban persembahan dipersembahkan di tabernakel yang dilakukan oleh para imam kaum Lewi, dan khususnya di tabut perjanjian itu hanya dilakukan oleh imam besar Harun dan keturunannya ya. Bisa dibaca di Imamat 8 sampai dengan 9. Seluruh tatanan ibadah kurban tersebut digenapi dan ini disempurnakan dalam kehadiran Kristus. Artinya, seluruh kurban-kurban ini setelah Yesus datang tidak lagi menjadi inti atau menjadi praktek ritual ibadah gereja, tetapi berpusat pada Kristus. Sebab Kristuslah kurban yang sempurna, bahkan Kristuslah yang menjadi perwujudan dari seluruh atau kegenapan dan kesempurnaan dari semua kurban-kurban itu. Kita melihat di sini ada beberapa jenis kurban ya. Kalau kita melihat di dalam Imamat pasal 1 itu cara kurban bakaran. Dan ini dikaitkan dengan Yesus bahwa dia menunjukkan pengabdian yang sempurna kepada Allah. Jadi kurban bakaran menggambarkan Yesus sebagai hamba yang taat sempurna kepada Allah. Dan itu bisa dibaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18 dan Roma pasal 5 ayat 9 dan Ibrani pasal 10 ayat 10. Kemudian ada namanya kurban sajian, Imamat pasal 2. Ini menggambarkan bahwa dia mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Kemudian yang ketiga itu bisa dibandingkan di Efesus 5 ayat 2. Kemudian korban keselamatan di Imamat pasal 3. Dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi kurban keselamatan yang dilakukan kalau di dalam perjanjian lama, itu adalah bangsa Israel dengan Allah. Keselamatan itu dari Allah buat bangsa Israel. Tetapi di dalam Kristus, keselamatan itu bagi bangsa Israel dan bagi bangsa-bangsa lain. Bisa dilihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 14 dan 17, dan Kolose pasal 1 ayat 20. Kemudian yang keempat itu kurban penghapusan dosa. Imamat pasal 4 sampai dengan pasal 5 ayat 13. Inilah yang disebut dengan dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Jadi kurban penghapusan dosa itu, itulah yang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Bisa dibaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Kemudian ada namanya kurban penebus salah. Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 6 ayat 7. Artinya dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Jadi seluruh kurban-kurban yang dilakukan di tabernakel atau di bait Allah itu sudah disempurnakan digenapi oleh Yesus Kristus pada dirinya. Bahkan Yesus sendirilah yang menjadi kurban dan dia sendirilah yang menjadi imam. Ya, itu yang menjadi penting untuk kita pelajari. Sekarang kita melihat bagaimana benang merah keimamatan Harun dengan Yesus. Bahwa Harun sebagai imam besar dengan Yesus sebagai imam besar yang agung. Kita lihat latar belakang keimamatannya. Kalau imam besar di imam perjanjian keturunan, yaitu kalau imam besar Harun itu perjanjian keturunan, yaitu keturunan Lewi. Bisa dibaca Ibrani pasal 5 ayat 1. Sedangkan Yesus imam perjanjian Melkisedek. Dia keturunan Yehuda. Ibrani pasal 5 ayat 10. Kemudian pribadi dari sang imam. Imam yang memiliki keterbatasan. Jadi imam besar Harun
itu memiliki keterbatasan. Ibrani pasal 7 ayat 27. Sedangkan Yesus imam yang sempurna dan mulia. Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebaiknya saya bacakan ya. Saya bacakan supaya kita melihat ya. Ibrani pasal 5 berbicara tentang keimamatan memang di Ibrani ini ya. Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, jadi ini keturunan Lewi. Sedangkan kalau untuk Yesus, imam besar perjanjian Melkisedek, Ibrani pasal 5 ayat 10, situ dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus sebagai imam besar, sekaliguslah dengan itu dia menjadi pokok keselamatan. Karena keselamatan dinyatakan oleh Allah melalui pengantara seorang imam besar. Dan itu sudah terjadi sejak zaman kitab Taurat. Di situ ya. Kemudian, kalau imam besar yang memiliki keterbatasan, kita lihat Ibrani pasal 7 ayat 27. Ibrani pasal 7 ayat 27 dikatakan, sebab imam besar yang demikian, ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Jadi kalau imam besar Harun itu punya keterbatasan, tetapi Yesus itu tidak ada keterbatasan. Ia imam besar yang sempurna, ya, dan 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jelas sekali ya. Jadi Yesus imam besar yang tidak terbatas, tetapi dia sempurna dan mulia. Kita melihat lagi perbandingannya di sini, jabatan keimamatannya. Kalau Harun itu imamatnya beralih kepada keturunannya. Ibrani pasal 7 ayat 12-23. Saya bacakan pasal 12 ayat 12. Dikatakan gini. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi kalau Harun meninggal akan diteruskan oleh keturunan yang berikut. Ayat 23 dikatakan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Jadi kalau sudah meninggal, maka keimamatannya berakhir digantikan oleh keturunan yang lain. Sedangkan Yesus Kristus imamatnya tidak beralih, sebab imamatnya sempurna dan menyempurnakan keimamatan Lewi. Ibrani pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan, dikatakan, yang menjadi imam besar bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, lalu hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Oke, kita lanjut di sini. Pelayanan keimamatannya. Kalau Harun itu mengadakan kurban setiap hari untuk dirinya dan umat Israel yang berdosa. Bisa dibaca Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 13, dan Ibrani pasal 10 ayat 11. Sedangkan pelayanan keimamatan Yesus mengadakan kurban satu kali untuk selamanya bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ibrani pasal 7 ayat 27-28, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14, ayat 23 sampai 28, dan Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Data-data ini menunjukkan tentang Yesus sebagai imam besar yang memang
pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus berkaitan dengan keimamatan, itu sudah berkaitan dengan keselamatan, penebusan, pendamaian, pengampunan, dan memberikan hidup yang kekal. Kita lihat lagi masa bakti keimamatan. Imam besar Harun itu imamatnya berlaku di bumi seumur hidupnya. Jadi imam besar Harun itu atau keturunannya berlaku di bumi seumur hidupnya. Sedangkan imamatnya Yesus itu berlaku di bumi dan berlaku di surga untuk selamanya. Jadi kurban atau pengorbanan Yesus itu di kayu salib itu berlaku di bumi dan di surga. Makanya Yesus menjadi imam besar kita. Bahkan termasuk di surga pun dia menjadi imam besar kita. Karena dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Di situ. Dan pengorbanan Yesus itu sudah sempurna. Kemudian kita lihat otoritas keimamatannya. Kurban yang dipersembahkan oleh imam besar Harun dan keturunannya untuk mengingatkan akan adanya dosa dan dilakukan berulang-ulang. Makanya dilakukan pagi dan petang, itu untuk mengingatkan bangsa Israel akan adanya dosa, dan bangsa Israel membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, kebebasan, dan kemerdekaan atas dosa. Sedangkan kalau Yesus, pengorbanan Yesus itu telah mengampuni dosa, mengampuni manusia, menguduskan manusia satu kali untuk selamanya. Jadi otoritas keimamatan Yesus itu luar biasa. Maka kita tidak seperti di zaman PL lagi, pagi dan petang mempersembahkan kurban, dan itu untuk mengingatkan akan adanya dosa, akan bahayanya dosa, dan bangsa Israel selalu diarahkan untuk menyadari dosa-dosa mereka. Tetapi Kristus bukan hanya mengingatkan tentang adanya dosa, tetapi Kristus mengingatkan, menyadarkan, memberikan kita pengampunan, memberikan kita pemulihan dan pendamaian. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Kita lihat lagi di sini bagaimana respon manusia terhadap pengorbanan atau keimamatan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19-25 kita lihat di sini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristus menjadi imam besar. Dialah yang membuka jalan yang baru. Artinya jalan pengampunan dosa tidak lagi kita peroleh dengan mempersembahkan kurban. Tetapi melalui karya Kristus, melalui perbuatan Kristus, melalui keteladanan Kristus, kita sudah memperoleh hal itu. Mari kita lihat lagi, dikatakan, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sikap kita terhadap karya Kristus sebagai imam besar agung kita, maka kita mampu atau kita memiliki keberanian atau kemampuan untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Yang berikut, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Jadi karya Kristus, penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu sungguh sempurna, sungguh lengkap, dan sungguh nyata. Sekarang tugas kita, mari berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan hidup yang kekal, pengharapan keselamatan yang sudah dinyatakan dan kita nantikan pada kedatangan Kristus yang kedua. Yang berikut, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Jadi tugas kita setelah kita menerima karya keimamatan, yaitu pengorbanan Kristus, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kita harus mendorong orang lain di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya, mari kita sama-sama untuk bertumbuh, mari kita sama-sama berbuah, dan mari kita sama-sama untuk memberitakan Injil. Yang berikut, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yang berikut, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi keimamatan Yesus, dia sebagai imam besar agung telah menggenapi, telah menyempurnakan seluruh janji-janji kurban keselamatan yang dikerjakan sejak zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Maka Yesus, dia imam besar yang melakukan pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kurban yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri. Jadi, Yesus imam besar kita yang menjadi pengantara kita kepada Bapa, dan dia ada di surga menjadi pengantara kita satu-satunya. Maka dikatakan di dalam 1 Tesalonika, Timotius, Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Oke, sekarang kita lihat bagaimana respon kita yang berikut. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk penghapusan dosa. Artinya, bahwa kurban untuk pengampunan dan penghapusan dosa, itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Setelah pekerjaan Yesus Kristus tidak ada lagi, maka untuk orang memperoleh keselamatan, wajib dan harus menerima Kristus, karya Kristus, perbuatan Kristus, teladan hidup Kristus dalam dirinya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Artinya gini, sebab jika ada orang yang sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu Kristus sebagai imam besar agung yang menebus dan mengampuni manusia, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Jadi ini menegaskan bahwa keselamatan, pendamaian dan penebusan yang sudah dikerjakan Yesus sebagai imam besar agung itu berlaku untuk selama-lamanya dan tidak ada lagi karya penebusan yang dikerjakan Allah di luar daripada Kristus. Maka siapa yang menolak atau sengaja untuk menolak pengetahuan tentang kebenaran ini, maka bagi orang itu yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Jadi orang-orang yang menolak tentang karya keimamatan Yesus, itu orang-orang yang akan dihancurkan nanti di neraka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saya terpikirkan dengan mereka-mereka yang menghujat Yesus ya. Mereka mengatakan Yesus lain-lain dan semuanya. Mereka merendahkan keimamatan Yesus yang mengorbankan dirinya sebagai kurban tebusan bagi manusia, direndahkan. Tetapi di sini dikatakan, jikalau ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih berat lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi jelas sekali memang penegasan di dalam Alkitab tentang keimamatan Yesus. Bahwa dialah juru damai kita, dialah pengantara kita, dialah yang menebus kita oleh karyanya sendiri melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Itu penjelasan yang bisa sampaikan tentang materi kita malam hari ini. Jadi, Yesus Kristus adalah imam besar agung perjanjian baru. Inilah benang merah keimamatan Yesus sebagai dasar keselamatan dikaitkan dengan seluruh kurban-kurban yang ada di dalam perjanjian lama. Maka ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, perkenalan Yohanes Pembaptis tentang Yesus dikatakan dengan jelas, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa
dunia. Itu sudah berbicara Yesus kurban dan juga berbicara Yesus sebagai imam besar kita. Terima kasih kembali kepada host untuk kita masuk dalam diskusi. Baik, terima kasih Pak Erben atas penjelasannya. Pak Erben, saya mau tanya dong, tadi kan arti imam besar pada saat di Perjanjian Lama, Pak Erben mengartikan pengantara yang kudus antara umat dengan Allah ya. Lalu disematkan juga itu di Perjanjian Baru kepada Yesus. Berarti arti imam besar antara Harun dan Yesus artinya sudah beda dong ya? Atau sama juga? Sebenarnya makna keimam besaran di dalam zaman Harun itu yang digenapi dan disempurnakan oleh Yesus. Kalau berarti kita artinya bukan membandingkan, pengantara dong? tetap pengantara. Jadi imam besar itu kan pengantara bangsa Israel dengan Allah. Contoh, kalau bangsa Israel memohon pengampunan kepada Allah, itu selalu melalui imam besar, melalui ada kurban-kurban. Kita pun demikian, kalau memohon pengampunan dosa, kita langsung kepada Yesus. Karena Yesus pengantara kita. Tapi kita tidak kepada membawa Bapa. kurban lagi. Iya, kepada Bapa. Oh, oke. Baik, teman-teman WAFM, baik di Zoom maupun di di YouTube. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, silakan diajukan aja ya. Di live chat juga bisa, nanti ada kawan-kawan kami yang akan memantau di YouTube. Nanti bisa dicatat di sini, kita bahas pertanyaan-pertanyaan saudara, teman-teman semuanya. Lalu untuk yang di Zoom bisa kasih emoticon angkat tangan ya, supaya kita tertib untuk melakukan tanya jawab. Dan kami selaku pengada acara ini, mohon maaf jika kata-kata di chat tadi mengandung kata-kata yang tidak senonoh ya, yaitu biasalah ada orang-orang yang iseng ya, tidak bermoral gitu ya. Baik, Pak Erben, saya mau nanya lagi nih. Kenapa sih di Perjanjian Lama itu imam besar itu harus keturunan Lewi? Kenapa bukan suku lain? Kalau itu kan itu pilihan. Sejarahnya apa gitu? Itu ketika pembagian tanah Kanaan, memang Allah sudah membagi tanah Kanaan itu kepada 11 suku, dikecualikan Lewi. Karena Lewi itu dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan Allah di bait Allah, mengurusi hal-hal rohani, hal-hal ibadah. Itu tugas mereka. Jadi mereka tidak mendapat bagian di tanah Kanaan, tapi mereka hidup dari apa yang menjadi kewajiban bangsa Israel terhadap pelayanan di tabernakel itu. Itu tugas mereka. Jadi ketentuan ini sudah ditentukan oleh Allah ya? Yahweh ya? Iya, ditentukan oleh Bapa di surga. Oke. Berarti kalau misalnya let's say kita, tapi nggak bisa ya, karena ini sudah terjadi ya di Perjanjian Lama ya. Baik. Lalu dikatakan juga imam besar itu adalah hakim yang memberikan putusan atas persoalan umat. Itu gimana tuh maksudnya? Bang Heru, bisa diulang nggak? Sebagai hakim tuh maksudnya di pengadilan atau gimana itu? Hakim maksudnya seperti apa yang mau ditanya? Iya, hakim memberikan putusan atas persoalan umat. Nah, hakim ini apakah dia Oke, contoh ya. Kalau ada orang Israel yang sakit kusta, itu kan dihadapkan kepada imam-imam. Mereka yang menilai apakah ini tahir atau bagaimana. Kan banyak. Jadi ada banyak kasus-kasus tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesucian atau hal-hal kerohanian itu selalu diputuskan oleh para imam-imam itu. Untuk orang beribadah kepada Yahweh gitu? Iya. Layak atau tidak? Oh, oke. Itu peran dari seorang imam itu, menyatakan. Jadi mereka memberikan putusan untuk persoalan umat Israel itu tentang ketahiran, termasuk ada kalau sakit kusta, kan diperhadapkan kepada imam. Nanti akan disimpan berapa hari, dilihat lagi apa ada perkembangan, contoh kusta pada tembok dan lain sebagainya, itu kan diputuskan oleh mereka. Jadi hal-hal tentang kekudusan atau pentahiran itu
selalu berkaitan dengan para imam-imam itu. Nah, ini masih turun-temurun nggak, Bang Erben, sampai sekarang? Kalau menurut sejarah gitu. Kalau sekarang bangsa Israel nggak melakukan lagi hukum Taurat. Orang tabernakelnya udah nggak ada. Hukum kurban kemana mereka lakukan lagi. Kan bangsa Israel udah nggak ada tabernakelnya sekarang. Oh, oke. Jadi Berarti kan keimaman. tadi kan dibilang gini, Harun adalah keimanannya turun-temurun jika dia imam besarnya meninggal kan, mati. Iya, kalau imam Kira-kira gitu kan? besarnya meninggal, akan dilanjutkan oleh imam yang berikut. Turunannya. Iya. Dan itu sekarang udah berhenti ya, begitu Tuhan Yesus ada menggantikan imam besar dari Harun itu ya gitu. Ya boleh dikatakan sejak tahun 70 itulah ketika bangsa Israel bait Allahnya dihancurkan. Sejak saat itu kan keimamatan itu kan sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya di dalam kitab imamat itu. Tentang kurban-kurban pun mereka tidak melakukan lagi dengan cara yang demikian. Walaupun kemarin ada kutanya si Billy katakan bisa pakai apa itu, ayam atau apa itu kemarin itu. Ada diganti dengan yang lain. Contoh kayak imam itu kan ada penyakit pentahiran sesudah melahirkan, bahkan tentang penyakit kusta dan banyak hal itu selalu berkaitan dengan para imam-imam itu. Oke. Baik, teman-teman belum ada yang mau bertanya ini? Saya lihat belum ada nih di Zoom untuk bertanya. Kalau saya sih banyak sekali nih yang mau ditanyakan, tapi kan saya sebagai host harus nggak egois ya, harus bagi-bagi ke teman-teman nih. Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan atau tolong bantu teman-teman di Atau menambahkan juga boleh. Ya, Bang, saya tuh Bang, saya agak sedikit ini ya, terusik juga ya ketika teman-teman saudara-saudara kita sebelah itu mengatakan bahwa kalau kita kan mengatakannya kurban Yesus itu adalah kurban perdamaian ya, betul ya Bang ya? Iya. Ya, jadi tapi teman-teman sebelah kita kan itu kadang-kadang menggunakan kata yang nggak kita bisa terima lah dengan hati nurani. Dibilang Tuhan Yesus itu tumbal. Nah, saya pernah tuh Bang menghadapi orang seperti itu, saya katakan gini, kamu tahu nggak arti tumbal itu sebenarnya? Tumbal itu diperuntukkan untuk mistik, bukan untuk orang yang hidup kembali, saya Bang. Menurut Bang Erben gimana Bang? Kalau tumbal itu bro, itu semacam sogokan sebenarnya. Dan itu ikatan perjanjian. Jadi kalau tumbal itu, kuberikan ini, aku dapat ini. Take and give itu dengan kuasa kegelapan. Tapi kalau Yesus kan, itu berbicara kurban. Kurban itu artinya kan didekatkan. Kenapa melalui Yesus kita didekatkan? Kita kasih begini ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan Allah menyediakan kurban. Melalui kurban itu Adam dan Hawa itu mendapatkan pengampunan. Ketika di zaman Habil mempersembahkan kurban. Melalui kurban itu ada penebusan di sana. Ada didekatkan kembali, membangun relasi kembali. Baru di zaman Nuh pun ada kurban. Itu berbicara tentang didekatkan kembali, dipersekutukan kembali melalui kurban itu. Abraham juga. Abraham kan ketika mendekat kepada Allah, ketika memberikan janji, bahkan yang memastikan puncak dari semuanya itu bahwa Ishaklah anak perjanjian itu kan ada kurban. Dan dipersembahkan oleh Abraham. Kemudian di zaman Musa lebih detail lagi semua. Jadi kenapa orang Muslim tidak bisa memahami makna kematian Kristus? Yang pertama, mereka kehilangan esensi dari kurban itu sendiri, bro. Iya. Karena bagi mereka kurban itu kan potong kambing, potong sapi, bagi-bagi daging ke tetangga. Sementara kalau kurban di dalam Alkitab itu kan harus binatang yang terbaik dan itu harus dilakukan oleh para imam. Dan khusus untuk di tabut perjanjian itu hanya oleh imam besar. Dan imam besar lah yang boleh masuk ke situ. Dan itu 1 kali untuk 1 tahun. Dan itu berbicara tentang pengharapan akan kurban yang sempurna atau pendamaian yang sempurna yang akan datang. Itulah Yesus Kristus. Maka ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia, sesungguhnya Yesuslah kurban yang Allah berikan, dan Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya karena dia harus menjabat sebagai imam. Imam. Iya, dia harus menjabat sebagai seorang imam. Bahkan
Yesus menjadi imam besar agung. Nah, di situ, bro. Ya, saya juga meyakini itu, Bang. Jadi, kenapa? Karena sejak Yesus masih kecil pun, jiwa imam itu sebenarnya sudah ada di dia. Ya, waktu kecil, ketika dia dicari ibunya, kalau nggak salah di tengah pasar apa, kalau nggak salah lupa ya saya. Di tengah pasar itu ibunya mencari Maria, lalu dia katakan, buat apa ibu mencari aku? Karena aku harus berada di rumah Bapa. Itu aja jiwanya sebenarnya udah kelihatan bahwa dia sebagai imam besar gitu. Selalu dia ada berada di bait Allah dan dia mengajar. Waktu kecil pun dia mengajar gitu. Itu luar biasa ya. Bagaimana menurut Bang Arben? Kalau Yesus mengajar di bait Allah itu kan lebih kepada jabatan Yesus sebagai seorang rabi ya. Rabi, oke. Karena dia seorang rabi dan dia harus mengajar, apalagi kan kita melihat bahwa Yesus itu memang menyelesaikan pendidikan sebagai seorang rabi. Karena tidak bisa seorang mengajar di bait Allah, membaca mengajarkan kitab suci, kalau dia bukan seorang rabi. Karena syarat untuk mengajar di bait Allah itu kan harus seorang rabi. Nah, di Oh, situ. bukan imam besar ya? Bukan keimamatannya ya. Oh, oke, baik. Bang, saya kembali ke Ibrani 7 ayat 16 dan 17. Kan saya bacakan ya, saya katakan begini. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab dengan dia, Yesus, diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tapi di ujungnya ada kata-kata menurut peraturan Melkisedek, Bang. Maksudnya gimana, Bang Erben? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Melkisedek itu kan, dia kan imam, tetapi bukan berdasarkan perjanjian Lewi. Karena Melkisedek itu kan hidup di zaman Abraham. Ya kan, bahkan Abraham kan mempersembahkan persepuluhan ya kepada dia. Ya, Jadi betul. keimamatan Yesus itu bukan berdasarkan keimamatan Harun atau Lewi. Maka kemarin waktu saya diskusi dengan Nandar, dia katakan seorang imam bagi orang Yahudi itu harus berkeluarga. Nah kan dia bilang begitu kan. Nah, jadi seorang imam itu di dalam catatan di berita Wahyu yang ditunjukkan sama saya, seorang imam itu harus berkeluarga. Tetapi saya jawab bahwa Yesus menjadi imam besar bukan berdasarkan perjanjian Lewi, tetapi berdasarkan perjanjian Melkisedek. Maka perjanjian Melkisedek kan tidak dijelaskan. Apakah dia punya istri, punya anak, atau orang tua, bahkan tidak ada yang tahu jejaknya. Artinya keimamatan Yesus itu memang adalah keimamatan daripada Melkisedek. Bahkan Melkisedek itu menjadi prototipe atau apa itu prototype tentang Yesus. Prototype. Ya prototype tentang Yesus dia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus katanya kan. Ada yang mengatakan demikian. Oke. Baik, ini teman-teman belum ada yang nanya nih, tapi bertambah terus nih Bang Erben nih. Sudah berapa orang ini? Ada yang ketinggalan, mudah-mudahan yang ketinggalan ini mengerti apa yang disampaikan Bang Erben ya. Nggak ada teman-teman yang mau bertanya, saya terus nih yang bertanya, jadi saya nggak enak nih. Bang Erben mau dilanjutkan pengajarannya mungkin gimana, mau ditambahkan? Ya maksud aku kalau kurang jelas, teman-teman bisa bertanya supaya makin jelas. Atau teman-teman bisa menambahkan. Tapi esensinya kan keimamatan Yesus ini berkaitan dengan kurban-kurban tentang pengampunan dan keselamatan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kan tidak ada pengampunan dosa tanpa ada kurban. Tanpa ada darah. Itu ada tertulis di dalam kitab Ibrani kan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah. Darah, iya. Iya ada di kitab Ibrani. Maka segala sesuatu di dalam perjanjian lama kan disucikan oleh adanya darah. Dan Yesus menggenapi itu. Jadi Yesus kurban yang sempurna dan Yesus sekaligus imam besar agung yang menyempurnakan keimamatan Lewi. Keimamatan Harun itu. Oke. Bang Erben ada yang angkat tangan nih. Pak Iman dan penurutan. Silakan Pak Iman. Halo, Pak. Shalom teman-teman. Shalom. Ya. Ya, terima kasih Pak Erben buat
penjelasannya yang pelajaran yang bagus sekali ya. Saya mau tanya ya, waktu Tuhan Yesus menjalankan fungsinya sebagai imam besar itu, ya, apakah dia menjalankan juga fungsinya sebagai imam yang biasa? Imam yang biasa. Iya. Imam yang biasa ini seperti apa, Pak? Jadi waktu di Yesaya itu kan disebutkan Yesus itu kan sebagai nabi, imam dan raja. Jadi waktu Tuhan Yesus menjalankan fungsi keimamatannya dia, apakah dia menjalankan fungsi imamnya juga? Karena jabatan Kohen. Karena gini, itu, gini, imam besar itu kan tidak bisa dipisahkan dari imam. Iya. Cuma kalau imam besar itu kan pemimpin dari para imam. Dan Yesus seorang imam besar. Artinya keimam besaran Yesus tidak bisa lagi dipisahkan dari dia seorang imam. Iya. Itu nggak bisa dipisah. Iya, menarik sekali waktu Tuhan Yesus dibaptis itu ya. Itu dikatakan bahwa dia itu kira-kira berumur 30. Nah, itu adalah sesuai dengan persyaratan ya bangsa Israel ya, menurut Imam Harun. Jadi dia dibaptis juga mengikuti aturan itu. Nah, yang saya pelajari yang menarik juga bahwa apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membangun bait suci, itu kemah suci ya, itu adalah bayangan. Jadi Tuhan menunjukkan semua polanya ya. Jadi semua perabotan yang ada itu adalah seperti simbol-simbol. Nah, tetapi dalam kitab Ibrani itu dinyatakan fungsi yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus melayani di bait suci di surga, bait suci yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Jadi luar biasa sekali. Domba yang dipersembahkan di tabernakel Musa, ya, itu adalah bayangan. Begitu pula yang saya pelajari bahwa Harun itu sebagai imam, dia adalah bayangan juga, simbol. Nah, fungsi itu baru dilakukan Tuhan Yesus, ya, setelah dia disalibkan, darahnya itu adalah darah dia sendiri, dombanya. Dan fungsi keimamatan itu sendiri dijalankan Tuhan Yesus. Ya, jadi pada hari Yom Kippur, ya, itu Tuhan Yesus imam besar waktu di tabernakel itu menjalankan fungsinya 1 kali dalam setahun. Tetapi Tuhan Yesus itu sendiri menjalankan fungsinya 1 kali untuk selama-lamanya. Nah, itu jadi antara bayangan dengan yang asli. Begitu. Ya, luar biasa sekali, Pak Erben. Memang seluruh PL itu kan sebenarnya kan gambaran tentang Kristus. Makanya seluruh keimamatan, bahkan seluruh kemesiasan itu sebenarnya kan arahnya semua kepada Kristus. Makanya kitab PL itu harus dipahami dalam terang Kristus. Jadi kitab PL tanpa Yesus itu sebuah penantian. Tetapi kitab PL dengan Yesus itu sebuah kitab yang tergenapi dengan jelas. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu waktu di zaman Tuhan Yesus itu kan tabut perjanjian sudah nggak ada itu. Itu gimana tuh, Pak Erben? Di zaman Yesus, tahu saya masih ada tabut perjanjian ya. Sudah hilang. Sudah hilang waktu Babel ya. Kehancuran ya bait suci yang pertama tahun 586. Ya, itu ada 2 sumber ya. Salah satunya di Makabe itu dibilang dia itu akan disembunyikan ya. Nah, di bait suci yang kedua itu sudah nggak ada. Iya, sudah nggak ada. Terus ketika siapa itu? Si Zakaria mempersembahkan kurban di sana, yang sampai keluar dia waktu dia keluar dari bait tabut ruangan maha suci itu, berarti dia tidak mempersembahkan kurban di tabut perjanjian atau tidak kosong.
Nah, itu ada dua hal. Satu, kalau yang saya pelajari, Zakaria itu bukan imam besar. Tetapi Ya, kenapa dia bisa masuk ke ruangan Maha Suci? Enggak ada ayat-ayat di Alkitab menyatakan bahwa dia masuk ke ruang Maha Suci. Dia waktu membakar ukupan, ya itu adalah di Oh, dupa emas. Jadi waktu benar-benar. saya dengar ya pelajaran dari Babang Nursena, sebetulnya itu Oh, bakar upa, berarti mesbah dupa ya? ukupan, iya ukupan Oh, mesbah itu dupa. tidak menunjukkan kepada ruang Maha Suci. Ya, jadi di situ saya ada perbedaan ya. Iya, Menurut ruangan suci, ruangan suci ya. ya Kalau ya membakar ukupan itu di ruangan suci. Tapi iya kalau di ruangan Maha Suci memang hanya di situ ada tabut perjanjian. iya iya. Jadi memang nggak ada tuh Pak Erben. Menarik kita pelajari. Ya, jadi nggak ada tabut perjanjian di bait suci kedua. Oke, 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 oke. Itu aja Pak Erben. Terima kasih ya. Oke, oke, oke. Nanti akan saya pelajari lagi, Pak, tentang tabut perjanjian itu ya. Iya iya. Jadi tabut perjanjian maknanya apa sih, Bang Erben? Tabut perjanjian itu kan ya saya merangkum apa yang bertunas dengan apa roti manna itu. Dan tabut perjanjian itu kan ada kerup. Itu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel. Jadi Allah sering berbicara dari tabut itu. Bahkan di tabut itu Allah menyatakan sinar kemuliaan. Nah, di situ. Nah, mungkin Yesus adalah tabut yang hidup gitu nggak? Belum saya dapatkan sampai ke situ ya. Belum. Ini Hmm, pun tadi kalau dikatakan tabut perjanjian tidak ada di zaman Yesus, memang ada pernyataan seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan replikanya ada katanya kan. Karena di zaman waktu pembuangan itu memang kan bayi suci kan itu mengalami banyak sekali perubahan. Karena ada yang dibawa-bawa sama raja-raja itu kan, dibawa diangkut semua. hmm. Bahkan sampai sekarang jejak tabut perjanjian itu kita tidak ketahui di mana. Walaupun ada berdasarkan penafsiran di di kitab Wahyu sudah diangkat ke langit, ke surga. Namun ada juga pernyataan dari siapa itu yang pernah menggali di Israel sana ditemukan tabut katanya. Ada persis di bawah Bukit Golgota dan di dalam tabut itu ada darah Yesus. Kalau dipikir-pikir bisa juga sih cocok. Karena darah Yesus itu harus tercurah di atas tabut. Dan darah itu, iya. Dan siapa namanya itu? John Itu White Ron ya? Wyatt. Ron White. Hmm. Nah, apakah Ron White ini bisa dipercaya? Ya saya ada mengatakan belum ada pembuktian yang secara khusus akan hal itu. Tapi Ron White itu sudah bersaksi demikian. Tetapi kesaksiannya masih dirahasiakan katanya penemuannya itu. Jadi masih misteri. Tetapi yang pasti tabut perjanjian itu kan sebenarnya simbol kehadiran Tuhan. Makanya di zaman Daud, ketika tabut itu pernah dibawa dengan cara yang salah disuruh orang sembarang. Kan tabut itu nggak boleh dibawa siapapun. Itu hanya bisa dibawa oleh orang Lewi. Waktu itu zaman Daud dibawa pakai lembu ya. Akhirnya lembunya tergoleng, ada orang mau tolong, mati langsung. Ah, itu. Jadi tabut ini benar-benar memang simbol kehadiran daripada Allah Israel itu. Luar Itu tabut biasa ya. perjanjian. Ya, Dan itu selalu dari situlah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Iya, di situ juga simbolnya menarik sekali, ya. Karena tutup pendamaian itu, ya, waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Suci, itu dipercikan darah 7 kali, ya. Iya, Nah, 7 kali betul. itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu nggak begitu jelas, ya, dipercikan di sebelah mana, ya kan? Yaitu kalau di dalam terjemahan kita bahasa Indonesia ini di bagian depan, ya. Tetapi bagian depan ini bisa diartikan bahwa waktu pintunya itu kan menghadap ke timur, ya. Jadi waktu dia dipercikan itu adalah di bagian kanan, sebelah kanan.
ya, juga di depan Taut Perjanjian. Nah, itu adalah simbol dari tahta Allah. Ya, tahta Allah. Di situ ada dua kerubin itu yang menaungi. Nah, itu adalah darah itu adalah pendamaian. Nah, yang menarik adalah bahwa hukum 10 perintah itu ada di bawahnya. Itu adalah Iya, di dalam fondasi. tabut. Di Ya, dalam tabut. ya, di dalam tabut sebagai fondasi. Ya, fondasi, kemudian kasih Allah ya. Jadi kalau kita bicara hukum itu kan masalah keadilan. Tapi yang menarik adalah kasih Allah itu di atas. Ya, kasih Allah itu ada di atasnya itu, yang mercy. Ya, nah itu dipercikan di situ. Nah itu di sebelah bagian kanan. Nah kalau yang saya pelajari dari penemuan Ron Wyatt itu dia katakan bahwa darah itu jatuh di bagian sebelah sisi yang lainnya. Nah itu menarik sekali, ya. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia tidak kita temukan bagian depan itu, yang kurang jelas. Tapi kalau dalam bahasa asli atau dalam bahasa Inggris itu jelas di bagian timur itu dipercikan darah itu lembu atau domba itu. Nah, jadi menurut dia penemuannya itu Ron Wyatt itu di bagian sebelahnya. Jadi memang ya kita pelajari aja. Sepertinya memang masuk di akal dan sesuai dengan Alkitab. Iya, jadi ketika aku pernah nonton videonya Ron White itu, menurut saya kronologi historis darah itu sampai justru bisa penegasan ya. Cuman karena dia tidak menunjukkan tabut itu, karena katanya kalau tabut itu disampaikan itu akan mengakibatkan sesuatu yang besar, Iya yaitu betul. misteri. Ya. Hmm. Itu misteri memang, misteri. Dan kayaknya hanya itu ya yang belum ditemukan ya, hanya tabut itu. Yang lain-lain itu gimana? Belum pernah ku amati sampai ke sana ya. Iya, jadi kalau yang saya lihat sih waktu itu ada bagian-bagian yang ditemukan seperti loh batu itu ditemukan juga. Uh, Kemudian kenapa mereka tidak bisa diekspos karena uh, di tempat di mana ditemukan itu adalah daerah sengketa. Ya, jadi alasannya waktu itu pemerintahan Israel itu akan terjadi penumpahan darah. Ya, kalau saya cenderung saya percaya itu. Ya, karena ceritanya Saya, memang tidak bertentangan dengan Alkitab. menurut saya kronologis historinya iya. Jadi ketika Yesus mati di atas, terjadi gempa bumi kan begitu kan? Jadi Iya, gempa ya. bumi ini tuh mengakibatkan bukit Golgota itu retak, dan dari retakan itulah darah itu netes. Hmm. Baru kalau dia katakan darah yang menetes itu, di mana posisinya seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu kromosomnya pun dipastikan katanya itu kan darah manusia. Iya, betul, betul. Tetapi kromosomnya itu tidak seperti manusia, setengah dari manusia. Ada 24 kromosom, ya. Iya, nah itu dia. Jadi ada satu misteri, saya tetap artinya gini, saya membuka ruang untuk saya percayakan hal itu. Tetapi karena hal itu belum dipublish atau belum dibuktikan secara ibaratnya ada pernyataan-pernyataan akademis yang mengatakan itu, dengan ada bukti-bukti kayak foto apa semua, ya tetaplah kita memandang itu sebagai sebuah misteri Allah. Ada satu foto ya, publikasi foto yang dia punya. Jalan ceritanya begini, waktu dia foto-foto itu katanya blur, jadi gambarnya buram. Tapi saya temukan satu foto yang memang betul di dalam gua. Dan walaupun kabur, ya itu masih kelihatan ya bentuk-bentuknya itu. Nah ada satu foto, yaitu tabut dengan kerubimnya itu, tapi buram. Dan kalau kita cek, ya ternyata memang itu bukan suatu yang bisa dibuat-buat.
ya gambarnya itu gambar asli. Ya. Ya. Ya, buat kita sih ya kita belajar aja. Tapi saya lihat memang bukti-buktinya cukup kuat ya apa yang disampaikan itu. Dan yang luar biasa yang saya pelajari itu ada 3 hal ya. Itu kalau kita bicara tentang darah, kromosom 24 itu bicara tentang kristologi. Kalau kita bicara tentang percikan darah, juga tentang keselamatan, soteriologi. Begitu pula eskatologi juga ada. Dia bilang kan bahwa tabut itu akan nanti dimunculkan pada saat ada suatu untuk menunjukkan tanda akhir zaman. Ya, jadi ada kaitannya itu luar biasa itu penemuan itu. Terima kasih Pak Erben, itu aja. Oke, terima kasih Pak. Informasi yang Bapak sampaikan itu semakin luar biasa Pak Iman. Ya tapi ini aja sih, aku cuma berkata-kata ya mungkin tabut itu ya kalau waktu Yesus nggak ada tabutnya ya Yesus itu sendiri, karena kan tabut itu suci kan. Yesus lah yang suci itu gitu. Menurut saya sih. Oke, ini ada lagi nih Bang Erben yang mau bertanya, Bu Debe. Silakan Bu Debe. Ya, silakan Bu. Iya, mau tanya nih, Bro, penjelasan ya. Kalau dulu di perjanjian lama di tabernakel yang dibuat oleh anak-anak Israel itu kan ada yang namanya Holy of Holies ya Pak, ya Bro Erben ya. Iya. Nah, itu kan apa sih isi dari Holy of Holies itu? Terus kalau sekarang kita nih di perjanjian baru, Holy of Holies itu di mana nih, Bro? Maksudnya representasinya itu bagaimana, Bro? Bisa dijelaskan nggak, Bro? Holy of Holy maksudnya kan ruangan maha suci kan? Karena kan ya tabernakel itu kan terbagi 4 ya. Ada pelataran luar ya. Pelataran luar itu kalau dikaitkan dengan Bait Allah, itu tempat ibadah untuk bangsa-bangsa lain. Disitulah bangsa-bangsa lain dapat berdoa. Dan waktu Yesus marah di Bait Allah, itu sebenarnya di pelataran luar itu. Ya, jadi di pelataran luar itu ruang doa untuk bangsa-bangsa itu. Disitulah Yesus marah, yang ditunggangbalikan semuanya itu ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam ada namanya ruang suci, ruang maha suci, dan ruang ruang saya lupa namanya satu ini. Halaman baru kemudian ada namanya ruangan suci dan ruang maha suci. Kalau di halaman itu ada mezbah korban bakaran. Nah ini ada tadi disebutkan sebenarnya. Nah ini ya. Ini aja saya tunjukkan. Nah ini. Oke ya. Ini di halaman itu ada mezbah korban bakaran. Di sini pagi dan petang dipersembahkan korban. Ini bejana pembasuhan. Banyak orang mengartikan ini simbol dari baptisan. Ini ada orang mengatakan simbol pertobatan ya. Ada meja roti sajian. Ada orang mengartikan ini dengan firman Tuhan. Ada pelita emas. Ini bicara tentang Roh Kudus, ya kan? Ada ini mezbah dupa emas. Ini penyembahan. Baru ruangan maha suci itu hadirat Allah. Bahkan kalau di gereja tertentu, ini sampai dipelajari ada warna. Jadi warna di pintu ini ada merah, putih, sama ungu, sama biru. Kalau merah itu Yesus anak manusia, putih Yesus anak Allah, ungu Yesus raja, baru biru Yesus hamba. Sampai begitu ya diartikan ya. Demikian juga di sini. Bahkan tabernakel ini ada warna-warna juga tudungnya, kulit lumba-lumba dan lain sebagainya. Jadi ini simbol penyembahan, di sini meja roti sajian, kaki dan emas simbol Roh Kudus, baru ini hadirat Allah. Ya, tabut perjanjian. Walaupun tabut perjanjian memang
ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, jejaknya ini menjadi misteri. Dan sampai sekarang masih misteri. Tapi adanya di mana misteri Allah itu. Kira-kira sudah menjawab Ibu DP yang sampaikan isi-isinya ini? Iya, kalau sekarang kita di perjanjian baru nih, bro, kan itu tabernakel kan sudah tidak ada kan untuk orang-orang Israel. Nah, sekarang representasinya apa tuh, bro? Semua ini sudah digenapi, semua ini sudah ada pada pribadi Yesus Kristus. Imamnya Yesus Kristus. Tabut perjanjiannya kehadiran Allah Yesus Kristus. Penyembahannya Yesus Kristus. Meja roti sajian tentang firman Tuhan Yesus Kristus. Pelita Roh Kudus Yesus Kristus semua. Pembasuhan, pertobatisan Yesus Kristus. Korban bakaran pertobatan Yesus Kristus. Bahkan ini kalau diwarnakan ini Yesus anak Allah, anak manusia sebagai hamba, baru sebagai anak Allah, anak manusia, hamba, terus sebagai raja. Ini 4 kitab Injil. Ini berkembang penjelasannya. Semua ini ada dalam terang Kristus. Jadi tabernakel yang sesungguhnya itu ya Yesus. Maka kita, betul. Iya, Yesus sendirilah tabernakel yang sesungguhnya. Dan isi dari tabernakel itu Yesus sendiri. Jadi seluruh gambaran tabernakel ini intinya adalah Yesus. Ya, intinya Yesus. Tabut perjanjian itu pun Yesus. Iya. Maka orang Kristen jadi pusat ibadah kita itu kan bukan gedung, bukan tempat, bukan benda-bendanya, tapi Kristus sendiri yang sudah di surga. Nah, di situ. Nah, ini saya dapat nih, Bang Erben, menguatkan. Tadi kan saya bertanya soal itu juga ya. Dibilang Alkitab berkata bahwa tabut perjanjian memang sudah tidak ada lagi tidak ada lagi diperlukan karena perjanjian yang berhubungan dengan tabut itu telah diganti dengan perjanjian baru yang didasarkan atas korban tebusan Yesus. Iya. Jadi ini confirm ya. Itu ayatnya ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dan Ibrani 8 ayat 13 lalu 12 ayat 24. Nah, ini sesuai dengan nubuat Alkitab bahwa di masa depan tabut perjanjian tidak akan ada lagi. So, nggak jadi masalah karena Yesuslah tabut perjanjian itu sendiri. Karena kan Allah tidak berbicara lagi melalui tabut perjanjian. Karena tadinya kan bangsa Israel atau Allah menyatakan kehendaknya kan dari tabut perjanjian. Allah menyatakan Shekinah glory itu dari situ. Tapi sekarang Yesus sudah datang. Dia menyatakan kemuliaan Allah itu. Jadi kekristenan sudah teguh dan kuat tanpa tabut perjanjian ini. Tetapi kalaupun ibaratnya ada gereja membuat sebuah pola ibadah dengan cara seperti ini, dalam kerangka itu sebagai semua sempurna dalam Kristus, ya benar juga. Tidak masalah. Ya. Jadi Bang Erben, kesimpulannya, buat apa misterius itu dicari terus? Tabut perjanjian itu adalah Yesus sendiri. Sementara artinya, tabut perjanjian yang iya, kita mencari yang misterius itu untuk sebagai bukti fakta historis iman kita aja, fakta historis Alkitab. Tetapi intinya Kristus sudah, kita tidak mencari Kristus lagi, Kristus yang mencari kita. Kita hanya menerima penyataan Kristus itu dalam diri kita. Ya, jadi belajar Alkitab ini memang unik sekali, luar biasa, luar biasa. Ini kalau ada orang yang mengajarkan lagi dengan betapa pasaknya itu dihitung, warna-warnanya semua dihitung. Bahkan ada yang menghitung, contoh kaki dia ini terbuat dari apa ini, diartikan semuanya, bisa juga diterima. Oh iya maksudnya. Karena kaki dia ini kan terbuat dari emas murni. Ya. Kalau meja roti sajian, ini tabut perjanjian dilapisi dengan emas, dari kayu apa, ada pengusungnya semuanya. Kayu akasia. Betul. Nah, semua ada. Dan ini pola ibadah, pola ibadah ini, bentuk tabernakel ini langsung instruksi dari Allah kepada Musa, bahkan Bezaliel ya, sebagai orang yang merancang pembangunan ini, diberikan Allah hikmat khusus. Luar biasa. Jadi benar-benar gambarannya itu, bentuknya bikin begini disebutkan. Dan itulah yang diterjemahkan oleh Bezaliel ya, sebagai pemimpin. Pembuatan bentuk-bentuknya di semua bahan-bahannya. Yes. Baik, jadi teman-teman WAF dengan kata lain, Bro Erben, kalau seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia
dengan kata lain memasuki tabernakel itu ya bro ya. Jadi ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah masuk di dalam tabernakel yang hidup dan yang menghidupkan. Ya. Jadi bukan lagi tabernakel yang ada di dalam bangunan-bangunan. Maka sesungguhnya kan kita inilah bait Allah. Makanya dikatakan kita lah bait Allah. Jadi sejak Yesus datang, fokus dan pusat ibadah kita bukan lagi tentang tabernakelnya, tetapi tentang Kristus. Karena semua ini adalah digenapi dan gambaran tentang Kristus itu sendiri. Nah, di situ. Oh iya, berarti Kristus masuk ke dalam hidup kita, artinya tabernakel itu ditanamkan di dalam hidup kita ya bro? Iya. Jadi tabernakel, makanya diri kita. Jadi orang yang sudah ada Kristus dalam dirinya, maka dialah menjadi tabernakelnya. Makanya ibadah gitu kita ya? itu kan, ibadah kita ini kan tidak lagi kita langsung loh. Setiap kita pribadi tanpa orang lain bisa loh langsung kepada Kristus. Di situ. Ya bro, kita nggak perlu pura-pura ya bro ya, karena kita kan tabernakel itu ya bro ya. Ya, kitalah bait Allah yang sesungguhnya. Oh, tetapi bukan itu, bukan being ya, being Maha Kudus gitu kita. Tapi kita udah menjadi gitu ya. Bukannya itu goes to itu gitu pintu. Bukan menuju ke sana, tapi kita udah ya, Bang Eben. Ya, kita inilah yang sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Makanya dikatakan Paulus, kamu adalah bait Allah. Tapi kayaknya mungkin ada masukan dari Pak Imam dan penurutan. Soalnya pemahaman Bapak tentang hal ini kulihat luar biasa. Monggo. Silakan Pak Imam, silakan. Pak Imam. Bisa dibuka mute-nya kan? Coba dibukain dulu. Oke. Silakan Pak Imam. Oke. Pak Imam. Saya mau menanggapi sedikit tadi pertanyaan dari Ibu Dewi ya. Menarik sekali kalau kita belajar tabernakel ini ya. Jadi waktu kenapa itu altar pembakaran itu ada di depan di pelataran? Ya, itu menandakan bahwa seseorang itu yaitu waktu dia datang kepada Kristus ya, dia mengaku dosanya ya. Jadi imam itu ada di situ, dan orang yang berdosa dia membawa misalnya domba ya. Kemudian dia meletakkan tangannya di domba itu dan dia mengaku dosanya. Artinya apa? Dosa itu ditransfer. Ya. Kemudian domba itu disembelih dan dikorbankan dan darahnya itu dipercikan. Ya, dipercikan di ruang kudus ya, ruang suci. Nah, yang menarik adalah bahwa sama seperti kehidupan kita orang Kristen, pada waktu kita mengaku dan bertobat, ya kita ini diampuni sama Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni kita, dan apa yang terjadi di situ dibenarkan. Kita ini di-justified, dibenarkan. Ya, nah, kehidupan orang Kristen seperti kita ini, waktu kita sudah dibenarkan, maka apa yang terjadi? Nah, itu 3 perabotan yang di ruang kudus itu luar biasa. Menyimbolkan apa? Kita orang Kristen harus selalu makan roti, yaitu firman Tuhan. Yang di sebelah kiri ada lampu. Kita harus bersaksi. Hidup kita ini adalah suatu kesaksian. Dan yang di dekat ruang Maha Kudus itu adalah ada dupa untuk incense ya, altar of incense. Itu adalah melambangkan doa-doa. Jadi kehidupan kita yang sudah terima Tuhan Yesus ada 3, yaitu bersaksi, belajar firman Tuhan, dan berdoa. Itu aja saya tambahkan. Oke, terima kasih Bang Iman. Jadi teman-teman dan kawan-kawan dimanapun berada, jadi kalian berbanggalah menjadi umat percaya Kristus Yesus ya, karena secara sejarah, secara pengetahuan ini nyata ya, bukan sekedar dongeng atau sekedar cerita, tidak, tapi ini nyata dan semuanya terbukti. Dan begitu menarik misteri akan Allah Bapa itu yang perlu kita ketahui. Baik teman-teman, Bang Erwin, ini ada pertanyaan di live chat.
dia bertanya apa itu tabernakel kan? Tolong dijelaskan sedikit aja, Bang Edwin. Tabernakel itu bangunan atau kemah-kemah yang ini tabernakel yang gambarnya tadi ini. Bentar, aku cari. Ini ada. Kayak peti gitu ya? Bukan. Ini tabernakel isinya. Tapi saya coba cari gambar bentar ya. Tabernakel Musa kayak gimana gitu ya. Bentar. Nggak ada. Tabernakel itu seperti bangunan yang ada pelatarannya, temboknya. Bukan. Beda. Kalau di zaman bangsa Israel itu terbuat dari kain yang ada tudung-tudungnya itu. Ada tendanya. Jadi tendanya itu ada beberapa lapis. Kalau mau dibahas satu-satu itu panjang sekali. Tapi coba saya lihat gambarnya ya. Saya jadi juga coba cari ya. Ukurannya pun ada itu. Nah ini contoh. Saya coba. Ini ketemu. Ini yang asli tapi gambaran lah. Bentar, saya bikin gambarannya. Nah, ini belajar Alkitab ini asik. Nah, inilah tabernakel namanya. Jadi itu kemah tabernakel. Tabernakel itu rumah Tuhan yang dibangun oleh Musa di padang gurun ketika mereka keluar kayak gini ya. Dan ini harus menghadap ke timur. Jadi kalau kita mau bahas ini. Jadi ini pun sebenarnya diatur sama Tuhan. Siapa di timur, siapa di kanan, siapa di sini, siapa di sini. Semua diatur itu. Di depan timur ini setahu saya itu suku Lewi. Jadi di sinilah ada misbah, ini bejana pembasuhan. Ini ada misbah korban bakaran. Di dalamnya inilah. Ini terbagi dua ini. Yang ada warna inilah ruangan maha suci. Jadi ketika Allah hendak menyatakan sesuatu hal kepada bangsa Israel, maka datanglah kemuliaan Tuhan di sini. Berbicaralah Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Musa dan kepada Harun. Karena Musa itu juga kan seorang suku Lewi juga dia. Di dalamnya ini kulit lumba-lumba ini. Dan ini pun warna-warnanya ada ini. Dan ini dilapis. Ini semua ada patok-patoknya ini. Patok-patoknya terbuat dari emas, ada penyangganya. Sembarangan ya berarti ya. Semua ini disebutkan. Ada di dalam Keluaran pasal 25. Ya. Yang sangat banyak mempelajari ini salah satu gereja Pentakosta Tabernakel. Kebetulan aku pernah sekolah di sana, jadi tahu sedikit ya. Itu bisa dibaca teman-teman di Keluaran 25 itu. Keluaran mulai pasal 25. Bahkan pakaian imam-imam itu pun semua diatur. Keluaran pasal 25, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan kudus. Mengenai tabut perjanjian, baru mengenai meja roti sajian, mengenai kandil kaki dian emas, mengenai kemah suci, mengenai misbah korban bakaran, mengenai pelataran, mengenai minyak untuk lampu yang ada di kaki dian tadi, mengenai pakaian imam, semua ada, mengenai pentabisan Harun, semua diatur. Tetapi semua ini menggambarkan tentang penantian atau kesempurnaannya ini ada pada Kristus. Semuanya. Karena kurban di sini pun itu berbicara pertobatan ini. Dibakar sampai habis. Ini pembaptisan. Jadi orang bertobat baru dibaptis. Begitulah. Di sini tenda-tendanya ini ada 4 warnanya ini. Ya. Merah, putih, biru, dan ungu. Ungu raja, biru hamba, putih anak Allah, merah anak manusia. Begitu. Semua dimakna-maknai kalau mereka-mereka yang suka dengan hal itu. Dan ini ketika bangsa Israel pindah satu tempat, ini dipindah juga. Dan ketika mereka pindah, ini selalu berjalan di depan itu. Tabut perjanjian itu berjalan di depan. Jadi itulah yang menuntun mereka. Dibawa kemana-mana. Jadi selama 40 tahun ya ini dipasang terus ini. Pindah ya pindah.
Dan yang boleh Ya. memasang itu dan mengangkat ini suku Lewi. Lewi. Ya. Iya, ini pekerjaan mereka lah. Ya. Baik, Pak Yunus, semoga menjawab pertanyaan Pak Yunus ya. Saya senang loh lihat live chatnya ini tidak ada debat, semuanya seperti belajar gitu ya. Ini keren banget nih. Semuanya bagus nih di live chatnya. Oke, Pak, apa namanya, keingintahuan kalian mengenai ini itu cukup memperlihatkan bahwa kalian cinta Tuhan Yesus. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan yang di Zoom? Tidak ada? Gimana Bro Erben? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin closing statement ya, Bang Erben, lalu ditutup dengan doa. Closing statement dari saya itu artinya memahami keselamatan itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan posisi jabatan Yesus sebagai imam besar. Karena imam besar itu artinya pengantara manusia kepada Allah, dan dialah yang membawa manusia itu mendekat kepada Allah melalui kurban. Dan Yesus imam besar yang menjadi pengantara manusia kepada Allah melalui kurban, yaitu darahnya sendiri. Dialah imam besarnya, dan dialah yang mengorbankan darahnya untuk penebusan, pengampunan, dan pendamaian. Jadi posisi Yesus sebagai imam besar menegaskan bahwa keselamatan sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang salah memahami tentang posisi imam, itu sesuatu hal yang membuat mereka akan keliru. Karena imam di dalam kekristenan itu bukan pemimpin sholat. Tapi imam di dalam kekristenan itu adalah perwakilan manusia kepada Allah untuk mendamaikan, mendekatkan manusia bersekutu dengan Allah melalui para imam itu. Itulah esensinya yang mau saya sampaikan tentang posisi Yesus sebagai imam besar ini. Terima kasih. Demikian kita bisa tutup dalam doa ya. Ya. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar, mengenal dan mengerti tentang Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kami kepada Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau mewahyukan dirimu, Engkau menyatakan kehendak-Mu, dan itu semua sudah kami peroleh melalui Yesus Kristus yang agung, yang mulia, dan sempurna. Ajar kami untuk terus mengalami kasih karunia-Mu dan membagikannya kepada semua orang. Kami yang belajar, yang ada di Runcung, baik ada di live YouTube, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya nama-Mu saja ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami mengakhiri pelajaran kami sesi ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Baik teman-teman, diberkatilah kalian semua ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Tetap bersama Bang Erben dan saya moderatornya dengan Bray Angel. Kami kembalikan ke Bu Debe, silakan. Oke, thank you. Tapi aku mau kasih tahu bro, 2 minggu ke depan kayaknya tidak bisa karena saya ada urusan keluar kota. Saya keluar kota. Oh gitu. Kebetulan, ya kalau saya keluar kota ini kebetulan tidak ada sinyal di sana, susah. Oke. Ada acara penting. Jadi 2 minggu kita mungkin libur karena saya keluar kota di desa. Di desa itu sinyalnya sulit sekali. Ya. Tidak bisa gitu, teman-teman. Tidak bisa ngejum. Kita ralat ya. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang bersama Bro Erben dan saya Bray Angel. Terima kasih Bro Erben, Tuhan berkati. Kembalikan kepada Bu Debe. Oke, kayaknya itu ada aparatur di streamer. Bisa dibantu. Kajian